Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah Shopee ya yang galbay sampai 100 juta gitu ya. Kok bisa, Bang? Nah, limit sampai 100 juta itu bisa didapatkan jika Anda adalah penjual di Shopee gitu ya. Tapi intinya sama saja, galbay di pinjaman online gitu ya sampai 100 juta. Oke ya. Nah, saya mendapatkan hal ini di grup Raja Galbay saya gitu ya. Mari kita langsung saja tanpa berlama-lama. Oke, apa ini? Kena tipu lagi Gestun, aku laku paylater sama akun Deden Sofian Misbah. Ya iya, makanya ya jangan pernah Gestun. Oke. Lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi ada yang memposting bahwa dia ini galbay di Shopee berapa ini? 115.349.779 gitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat dulu ya komentar-komentarnya. Pasti banyak yang wah, kan ya. Suhu ini ya, auto kepotong itu ya kagak, lumayan 250 ditarik buat depo. Waduh, ya janganlah. Jangan depo-depo lah gitu ya. Oke. Lanjut, gila aman gak itu gitu ya. Nah, aman gak ya galbay 115 juta, aman gak di Shopee? Nah, kata yang pembuatnya aman aja sih, lagian saya dah tinggal di Medan sekarang, dulu di Tangsel gitu. Oh gitu, pantas berani galbay ratusan juta gitu ya. Jadi misalkan Anda punya utang ratusan juta ya seperti Mas ini gitu ya, apakah boleh gitu ya Anda itu pindah rumah gitu ya? Itu boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja karena tidak ada aturannya. Anda itu tidak boleh pindah rumah karena punya hutang, tidak ada aturannya. Oke, kalau tidak ada aturannya, kata Pak Mahfud MD, itu boleh. Oke ya, lagian juga banyak ya sebenarnya kasus-kasus di mana nasabah-nasabah yang berhutang di bank-bank BRI gitu ya, atau bank-bank yang lainnya gitu ya, bank BCA, bank yang lainnya pokoknya. Itu utangnya miliaran, nggak sanggup bayar, tapi dia itu masih punya uang gitu untuk memulai kehidupan baru gitu ya. Banyak yang keluar negeri juga gitu ya, banyak pokoknya orang Indonesia yang seperti itu ya. Saya tahu sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu di Jakarta gitu ya. Saya akan membahas tentang ini ya, tentang Shopee ini gitu ya. Jadi bagi yang galbay-galbay di pinjol apapun gitu ya, berapapun nominalnya, oke ya, Anda wajib waspada akan hal-hal ini, akan saya sebutkan ya. Nomor satu, waspada, DC akan memberitahu Anda bahwa Anda telah membawa kabur uang perusahaan gitu ya. Pastinya ya, banyak sekali DC-DC itu mengarang cerita bahwa Anda itu telah membawa kabur uang perusahaan. Oke, itu tidak benar, itu tidak valid, dan statement itu tidak sah gitu ya. Kenapa, Bang? Karena tidak ada satu nasabah pun yang kabur bawa uang perusahaan. Oke, di situ Anda mengajukan pinjaman melalui proses verifikasi data dan lain-lain. Lalu Anda di ACC dan dicairkan ya. Jadi tidak ada yang namanya melarikan uang perusahaan karena Anda dicairkan uang pinjaman. Oke, Anda hanya tidak mampu membayar, Anda hanya gagal bayar saja. Ya, bukan melarikan uang perusahaan. Kalau melarikan uang perusahaan itu beda ceritanya. Ya, bukan pinjem, tapi bisa saja orang itu curi duit perusahaan, bisa itu ya. Atau dititipkan duit perusahaan lalu kabur. Nah, itu membawa uang perusahaan gitu ya. Tapi kalau pinjaman tidak akan pernah bisa nasabah tersebut dinyatakan membawa kabur uang perusahaan. Oke ya. Itu waspada yang pertama. Ya, oke ya, DC akan memberitahu Anda bahwa Anda telah membawa kabur uang perusahaan. Itu salah besar. Oke ya. Nah, waspada yang kedua adalah ancaman pidana dari DC pinjol ketika menagih Anda. Oke ya, sangat banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini akan dipidanakan gitu ya, kata DC pinjol gitu. Nah, hutang piutang itu ya termasuk dalam ketentuan hukum perdata. Oke. Jadi, jika perdata maka tidak bisa dipidana. Oke, tidak bisa dipenjarakan, tidak bisa dipidana karena statusnya itu atau ketentuan hukumnya itu adalah perdata. Oke, hutang piutang itu. Oke, terkecuali KTP-nya palsu, KK-nya palsu gitu ya saat Anda mengajukan pinjaman. Gitu, oke ya. Nah, itu baru bisa dipidana gitu ya karena Anda memalsukan dokumen negara gitu ya. Tapi
Kalau KTP dan KK palsu di ACC, berarti yang bermasalah Shopee-nya atau perusahaan pembiayaan itu, bukan nasabahnya. Oke ya. Kenapa bisa KTP dan KK palsu di ACC? Ya, itu sudah pasti permainan wong jero atau orang dalamnya. Gitu ya, oke ya. Silahkan cek karyawan Anda satu persatu, pasti ketahuan siapa yang mengakses data palsu tersebut, karena dia juga dapat bagian besar gitu ya, oke ya. Nah, di sini ya, waduh Galbay ini 115 juta gimana ya gitu ya. Saya ya memang ya kan panik, was-was, cemas gimana nih utang saya gitu ya. Tapi ada satu hal yang terlupakan. Oke ya, dari Mas yang ini, yang Galbay ini gitu. Ada satu hal yang dilupakan oleh orang-orang banyak ketika Galbay. Apa itu ya? Orangnya masih hidup sehat walafiat, masih bisa menjalankan kehidupan gitu. Ya itu yang dilupakan gitu loh ya. Mau Galbaynya 1 miliar, 115 juta, mau Galbaynya cuma 500.000 di Kredivo ya. Anda itu masih sehat walafiat. Ya, masih bisa menjalankan kehidupan, masih bisa kerja, masih bisa makan, masih bisa bayar token listrik, ya. Bahkan orang yang seperti ini, ya, yang galbay banyak seperti ini, itu kemungkinan lebih mudah sukses, ya, daripada orang yang terus-terusan mempertahankan pinjolnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena dia berpengalaman, ya, dalam menyikapi hutang piutangnya. Gitu. Karena dia juga sudah melewati fase-fase ketakutan, kecemasan gitu ya. Dia sudah melewati, oh ternyata seperti itu. Ternyata aman-aman saja gitu ya. Tadi di komentarnya gitu ya. Aman-aman saja, Bang, gitu ya. Padahal ini galbanya 115 juta. Gitu ya. Maka dari itu orang yang seperti ini ya lebih mudah sukses kemungkinan ya. Karena dia berpengalaman dan juga dia lebih mengenal dirinya yang sekarang. Oke, Anda kalau mau tahu sifat asli Anda, maka galbailah gitu ya, tapi jangan disengaja gitu ya. Maksudnya kalau Anda mau beneran tahu gitu ya, kalau Anda sengaja galbay ya sudah tidak ada tantangannya gitu kan ya, silakan saja sengaja galbay. Tapi kalau Anda itu orangnya takut, panik gitu ya, nah Anda mau tahu bagaimana sifat asli Anda, maka galbaikanlah ya. Nah disitulah Anda akan mengatasi rasa cemas, rasa was-was, rasa takut gitu ya. Anda akan menghandle semuanya sehingga nantinya Anda akan menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Bahkan ketika Anda memulai sesuatu untuk meningkatkan ekonomi Anda itu lebih cerdas lagi gitu. Ya saya yakin orang ini pasti dia ini akan lebih sukses daripada yang sebelumnya gitu karena sudah berpengalaman. Oke ya. Nah, jadi intinya ya di video ini berapapun galbainya ya Anda itu jangan pernah takut ya. Sekali ini saja dalam hidup Anda menjadi pemberani gitu ya. Mungkin Anda dari dulu sampai sudah besar ini masih takut, orangnya takutan, nggak pernah mencoba gitu ya. Ketika Anda galbay, mendapatkan permasalahan galbay, Anda coba memberanikan diri sekali ini saja dalam seumur hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk berani, pasti masalah galbay ini, waduh masalah sepele sekali ya. Mau galbay 115 juta, saya aja galbay di leasing ya, 2 akun, galbay Kredivo, Kredit Pintar dan lain-lain. Wah itu udah ada DC lapangannya itu pasti gitu, dan tidak main-main saya galbaynya juga gitu ya. Oke, ternyata hal sepele saja ya setelah dilalui gitu ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.